Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini gue lagi ada di lapangan Yonzikon nih. Gue lagi ada liputan SSB Tawon Putra. Gimana sih keseruan mereka pada saat latihan? Langsung aja kita lihat. Kita mau ada wawancara sedikit nih tentang SSB Tawon Putra. Halo Coach. Nono. Coach Nono. Siapa? Nono. Dengan Bapak Zen. Yes. Sama Ibu Ayu. Ibu Ayu. Oke Coach, kita mau ada sedikit ngobrol-ngobrol nih Coach. Boleh. Coach, gimana sih nih Coach awal terbentuknya SSB Tawon Putra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya Mbak Tia. Di sini awal terbentuknya SSB ini ada dasarnya. Kami berdasarkan perintah dari Komandan Batalion pada waktu itu tahun 2016 itu Komandan Batalion kita Letnan Kolonel Aji Sujiwo, beliau sekarang sudah menjabat di Mabes TNI, melalui Pasi 2 OP Kapten Agung, saya Kopral Kepala, dan kebetulan saya membidangi di TNI ini sebagai pelatih kepala. Nah, saya diperintahkan untuk membentuk suatu SSB. Nah, disitulah kami selaku yang diperintah, kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kami kumpulkan insan-insan sepak bola, termasuk anggota kita sini yang sudah berlisensi. Kami adakan pertemuan
Setelah itu mereka deal dan terjadilah dengan SSB dengan nama Tawon Putra. Begitu Mbak Tia. Oke, kenapa harus tawon nih Pak? Baik Mbak Tia. Kenapa harus tawon? Karena di sini ada logo dan lambang kebanggaan kesatuan kita, seni. Namanya Kesatuan Seni di Angkatan Darat itu ada logo masing-masing. Kita Tawon Putra. Seperti yang saya pakai ini adalah karya Atmaka. Karya Atmaka itu lambangnya tawon. Artinya kita bekerja dan berdedikasi atas kemampuan diri sendiri. Jadi tidak ada apa bahasa bolanya itu, tidak ada embel-embel macam-macam, Pak. Kita bekerja dedikasi atas kemampuan diri sendiri. Begitu Pak Tia. Mantap, keren banget nih. Secara terbentuknya aja udah keren banget nih. Oh iya Coach, ada berapa nih Coach pelatih yang aktif di SSB Tawon Putra nih Coach? Baik Mbak Tia, pelatih di sini ada 4. Semua kita lengkapi dengan siswa yang ada. Contohnya usia 15 ada 1, usia 13 ada 1, usia 10 ada 1, dan ditambah lagi 1 pelatih bahasa bolanya goalkeeper, ada pelatih kiper. Jadi lengkap Mbak Tia. Begitu. Oh, 1 lagi ada asisten namanya Andika, Mbak Kodika. Begitu Mbak Tia. Oke deh. Coach, total peserta didik nih Coach yang ada di SSB Tawon Putra ini ada berapa nih Coach? Baik Mbak Tia, kami jawab di sini ya. Karena SSB itu sifatnya seperti corong gitu Mbak Tia. Kadang setiap tahun akan berubah-ubah. Jadi kadang kita itu mencapai 1 kelompok usia itu bisa sampai 20 orang. 1 kelompok usia juga bisa 15. Jadi kalau kita rata-rata 15 kali 3 kategori. Berarti 15 kali 4. Berapa bendara? 60. 60 Mbak Tia. Lebih kurang 60. 60. 60 itu semua hanya laki-laki aja atau perempuan boleh nih Coach? Begini Mbak Tia. Untuk sementara perempuan sudah kita sosialisasikan. Perempuan juga bisa main bola. Juga bisa berpeluang untuk menjadi timnas. Namun demikian yang antusias baru beberapa orang. Ada 1, 2 karena kebutuhan sekolah yang udah lulus, naik usia, masuk sekolah, berubah lagi posisinya. Jadi sekarang yang ada baru 1. Tapi ya. Iya. Ini yang bertahan 1. Siap. Posisi 9. Oke deh Coach. Oh iya Coach, sistem sama jadwal yang diterapkan sama SSB Tawon Putra nih Coach. Ya terima kasih Mbak Tia. Jadi jadwal yang kita gunakan, kita menyesuaikan dengan arahan komandan. Contoh kita dikasih jadwal seminggu 3 kali. Ya. Untuk hari Selasa kita dikasih kesempatan sore jam 4 sampai jam setengah 6. Untuk hari Kamis sore jam 4 juga sampai jam 6. Ya. Tapi untuk hari Sabtu sebenarnya komandan ngasih kesempatan full dari pagi sampai selesai. Nah gitu. Karena kalau sampai selesai, kenapa saya nyatakan sampai selesai? Kadang ada tim dari luar, kita adakan sparring dan uji coba. Begitu Mbak Tia. Oke Coach, berarti untuk sparring nih sering ya Coach ya dilakukan? Baik Mbak Tia. Kalau sparring kan sebenarnya hanya untuk menguji coba dan persahabatan. Sesering itu dalam arti kata kita akan lakukan setiap bulan sekali. Bahkan kalau ada event yang menuju ke tingkat yang akan diikuti turnamen, kita bisa setiap Sabtu kita adakan. Setiap Sabtu Mbak Tia, jadi sering. Ya. Jadi mereka sudah terbiasa nih ya Coach ya ketemu dengan SSB lain ya Coach? Siap, sudah ketemu seperti keluarga Mbak Tia. Oke Coach. Oh ya Coach, udah berapa kali nih Coach SSB Tawon Putra ikut turnamen? Karena di tahun 2016 atau 17, 18 kita kena pandemi Mbak. Iya. Jadi selesai semua itu. 18 sampai 2020. 20 Mbak Tia, itu selesai Mbak. Kita tidak ada kegiatan. Sama sekali itu Coach? Sama sekali, kan pemerintah melarang. Menteri melarang, pemerintah melarang, presiden juga melarang. Nah jadi kita berhenti. Latihannya juga berhenti berarti Coach? Latihan tidak, latihan pada waktu itu Latihan cuman ya 1 tim lah. 1 tim. 5 sampai 10 orang aja. Oke, terbatas berarti ya Coach? Terbatas. Nah. Ya.
itu kan ya sensitif banget ya buat Iya, keluar. Jadi anu Mbak Tia, mulai 2002 inilah kita mengikuti turnamen resmi dari ASKOT Jakarta Selatan. Penyelenggaranya adalah PSSI Jakarta Selatan. Kebetulan semua kategori kita ikuti. Kebetulan sekarang ini yang masuk usia 13 masuk semifinal. Sekarang sedang bertanding. Bertanding di mana tuh? Bertanding di lapangan Ahmad Yani Blok S. Blok S. Mudah-mudahan minta doanya. Kalau kita nanti masuk final, kami akan ajukan ke komandan. Kita akan sewakan bis dan akan sewakan mancing band. Kita karap. Mantap. Didoain terus nih, didukung terus SSB Tahun Putra biar makin maju. Ikut turnamennya juga makin banyak nih jadinya. Oh iya coach, ada nggak nih coach pemain dari SSB Tahun Putra yang udah masuk ke liga profesional atau klub-klub besar nih coach? Untuk sementara belum ada Mbak Tia, karena kita sifatnya pembinaan dan kita berhentinya sampai dari tahun 19 pandemi itu, jadi belum sempat ke sana Mbak Tia. Oke, tapi next bakal ada nih ya coach ya rencana untuk ke sana. Mudah-mudahan Mbak, mudah-mudahan ada. Kita berharap seperti itu. Oke coach. Oh ya coach, SSB Tahun Putra ada kerjasama dengan klub lain nggak sih coach? Baik Mbak Tia, kerjasama itu harus tetap kita laksanakan Mbak. Kita sudah berkali-kali Iya. melaksanakan kerjasama. Dengan perjanjian, dengan kesepakatan. Tentunya kan di dalam perjalanan itu tidak mulus seperti kita berkeluarga. Pasti ada kerikil-kerikil dan tajam-tajam. Gitu. Kepala klub. Jadi tetap ada terus Mbak. Ada terus Mbak Tia. Jadi nggak putus ya coach untuk kerjasama dengan klub-klub lain coach? Oh siap, tidak Mbak. Karena kan di Jakarta ini ada berapa sih lapangan Mbak Tia? Kalau kita konflik sekali, nanti ketemu lagi. Lapangan hanya, ya di mana lapangan? Iya, iya. Kita pasti ketemu. Tidak akan itu. Ngumpul lagi ya coach? Iya. Kemarin juga ketemu lagi ya. Maka Bekas saudara boleh sih pas. saya berharap pada anak-anak, jadi yang main bola itu bukan lawan, itulah teman. Kalau lawan tidak datang, kamu tidak jadi main. Makanya yang main bola itu lawan, teman, bukan lawan. Begitu Mbak Tia. Oke deh coach. Oh ya coach, apa nih coach harapan sama target kedepannya untuk SSB Tahun Putra nih coach? Terima kasih Mbak Tia. Harapan saya sih seperti moto saya itu pada saat kita berdiri itu, sepak bola untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih panjangnya ya kita korbankan untuk negara dan bangsa. Tapi dalam perjalanannya kan anak-anak ini kita harapkan gembira dulu. Main bola gembira, baru kita capaikan kesehatan, baru ada prestasi untuk negara dan bangsa. Begitu Mbak Tia. Karena kalau nggak gembira juga nggak maksimal ya coach ya? Nggak Nggak maksimal, bisa. iya. Gembira dulu Mbak. Oke deh, coach. Gimana nih coach? Pastikan teman-teman nih yang di rumah, baik itu adik-adiknya atau mereka sendiri atau bahkan anak-anaknya nih yang pada lihat pengen nih coach ikut gabung di SSB Tahun Putra, itu udah ada cara khusus nggak sih coach untuk gabung pendaftarannya? Baik Mbak Tia, saya jawab di sini. Kebetulan ada bendahara Mbak ini. Sebenarnya standar Mbak Tia. Kalau mau mengikuti kegiatan SSB di Tahun Putra, cukup datang dulu. Datang dulu, kita lihat anaknya. Setelah itu kita adakan screening wawancara. Setelah itu ya persyaratan standar Mbak Tia, seperti akte kelahiran, KK, dan surat dari dokter sehat dulu. Kalau nggak sehat, bagaimana bisa main bola? Iya benar-benar coach. Jadi sehat itu utama ya coach ya. Oh siap, begitu Mbak Tia. Tapi ini kan pasca pandemi nih coach, ada nggak maksudnya kayak harus PCR dulu kah atau harus swab dulu kah untuk trialnya? Oh tidak Mbak Tia, karena kan Terlalu ini sih. kita pas mulai ini kan pemerintah udah menganjurkan di ruang terbuka tidak pakai masker ya. Tidak pakai masker, ya. Itu kita sementara belum kita laksanakan. Protokol kesehatan tetap Mbak Tia. Untuk biaya pendaftarannya gimana tuh coach? Oh gini Mbak Tia,
karena ini Tawon Putra ini subsidi silang. Jadi untuk yang orang sekitar kita itu mendaftar dengan biaya yang kita tentukan. Taruhlah 300 itu Mbak Tia. Mereka akan dapat kostum latihan dan biaya latihan. Kostum latihan dan biaya latihan untuk biaya pelatih. Namun demikian kalau untuk anak-anak yang dalam asrama sendiri, kami sudah wanti-wanti dan titip sama bendahara. Tidak usah dipungut biaya. Kecuali kalau kaos kan harus beli Mbak Tia. Oh iya, pasti itu. Karena kan ini kantornya bapaknya, ya kantor saya juga dulu. Nah, kayak gitu Pak Jen ya. Betul. Nah, nggak dipungut biaya sama sekali. Oke. Anak-anak kita. Untuk SPP per bulan itu ada coach? Ada Mbak, kita mungkin Mbak ini Jadi pendaftarannya 300 udah dapet ini jersey Jersey. satu setel ya. Terus kalau misalnya bayaran itu option per bulan 100.000 atau per kedatangan 15.000 kayak gitu. Iya. Jadi kita berarti masih standar lah untuk biaya nggak terlalu mahal ya. kurang sebenarnya itu Mbak. Dengan pelatih 4, coba Mbak Tia dengan pelatih 4 kita Pelatih 4 sama asisten pelatih 1, jadi 5 ya. 6 dengan saya, nggak kuat. Murah banget ya coach. Ya murah banget. Fasilitas juga. Itu aja satu pelatih berarti 200.000 sekali latihan, Enam. sekali main, sekali 6. Nggak ketemu Mbak Tia. Karena kita hobi Pak Jen ya. Karena kita yaitu apa nih membina anak-anak dari usia dini untuk sehat, untuk prestasi. Nah, habis itu kan untuk menghindari kegiatan mereka dari gadget atau bermain yang tidak jelas. Itu saja intinya. Ya kalau untuk manajemen sendiri seperti ketua untuk jersey tanding juga diberikan free sama beliau. Nah, Banyak di backupnya nih coach. Ada. ownernya masih banyak kuat. intinya nomor. iya. Oke deh coach. Nih teman-teman, udah tahu kan cara daftarnya gimana nih, cara joinnya. Udah langsung aja, nggak usah lama-lama Instagramnya juga ada mikirnya. Mbak. Nah, Yang belum penting semangat dulu. untuk Instagram Ya. nanti akan kita cantumkan di bawah ini nih. Nah. Kita cantumkan, nanti kalian bisa pantengin tuh Instagramnya atau bahkan langsung datang ke lokasi boleh ya coach untuk lihat dulu. Boleh. Kita terima dengan terbuka. Gitu langsung aja. Oh ya coach, terakhir nih coach, apa sih coach visi dan misinya SSB Tawon Putra coach? Mungkin Pak Jen bisa menjelaskan? Visi dan misinya ya seperti yang beliau bilang tadi, kita menuju ini mendidik anak-anak usia dini yang sehat dan berprestasi Dengan moto sepak bola untuk Negara Kesatuan Republik untuk Indonesia. negara kesatuan Republik Indonesia. Mantap, jadi benar-benar terarah banget nih ya coach ya, dididik banget supaya merekanya nggak tawuran-tawuran apalagi ya coach ya. Siap Mbak Tia, siap. Oke deh, gitu aja nih Hal negatif. wawancara kita sama bapak-bapak dan ibu yang paling cantik nih di SSB Tawon Putra. Yang mau daftar langsung aja. Jangan lupa nih like, subscribe, comment, and share linknya supaya semua tahu nih kalau SSB Tawon Putra nih top banget pokoknya. Oke coach, terima kasih atas waktunya. Ini Mbak Tia. Terima kasih. Pak, terima kasih ya salam Pak, olahraga. waktunya. Ya Bu, terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi sama gua nanti di liputan SSB yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Oke guys, nih gua udah sama ibu-ibunya SSB Tawon Putra nih. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar lah ya. Halo ibu-ibu. Bu, sih anak-anaknya mau di SSB Tawon Putra nih. Kan banyak nih SSB di luar. Karena Tawon Putra sudah dijamin pasti anak-anak kita mempunyai prestasi. Karena yang diutamakan itu adalah untuk kedepannya anak-anak untuk mendapatkan prestasi. Oke, berarti udah percaya banget nih ya Bu ya. Luar biasa. Udah berapa lama nih Bu anak-anaknya di SSB Tawon Putra? Kalau anak saya itu dari umur 7 tahun, sekarang 11 tahun. Oke deh, yang lainnya, ibu-ibu yang lainnya? Baru kita ya. Sama. Taunya SSB Tawon Putra tuh dari siapa sih Bu? Dari teman ke teman. Dari teman ke teman.
Oke deh, Bu, ada nggak nih harapan untuk anak-anaknya nih ke depannya setelah gabung di SSB Tawon Putra? Pasti ada harapannya. Apa tuh? Harapannya anak-anak kita menjadi pemain nasional dulu ya. Dari nasional baru ke internasional. Yakin Ibu? Insya Allah. Amin, amin. Makanya kita percayakan dengan Tawon Putra. Oke deh, berarti Karena kita merintisnya dari yang siswanya sedikit sampai sekarang siswanya alhamdulillah. berarti sudah dari nol banget ya Bu ya? Dari yang sepi sampai Iya. hingga ramai. Yang sekarang sudah mulai alhamdulillah. merintis naik ke atas. Tawon Putra udah punya nama. Kita kemarin kejuaraan juara 2 di tingkat nasional Liga ET. Apa tuh? Liga ET itu pemainnya semua dari Jabodetabek ya. Dari berapa puluh klub Tawon Putra mempunyai juara 2. Oke, berarti prestasinya udah banyak banget ya. Alhamdulillah. Oke. Di festival Garuda di lapangan Sasak Panjang kita juara berapa? Satu. Juara pertama kita Juara pertama. U11. Berarti setiap kali ikut turnamen nih, alhamdulillahnya juara terus ya Bu ya? Alhamdulillah Ada ada. Ini kita lagi mau mempersiapkan di festival Ascot Ascot. di lapangan Input Jagakarsa. Oke deh. 7, 9, 11. Sekarang U13 lagi semifinal. Semifinal. Makanya pesertanya siswanya sedikit karena U13 lagi bertanding. Oh, berarti banyak di sana dibawa ke sana semua ya Bu ya? Iya. Ini baru sebagian aja ya pemainnya. Belum semua. Wah, kalau udah semua nih kayaknya rame banget ini. Mantap. Oke deh, ada lagi nih Bu yang mau disampaikan mungkin untuk pelatih-pelatihnya semangat atau gimana gitu. Ada pesan-pesan nggak untuk SSB Tawon Putra nih ke depannya? Pesan-pesannya silakan Pak Fatih. pesannya dan harapannya semoga Tawon Putra tetap maju, jaya dan membawa anak-anak kita menjadi yang tadinya tidak bisa menjadi bisa dan tidak ketinggalan namanya sepak bola. Tetap maju terus. Amin. Oke, udah denger kan tadi nih gimana sih kata ibu-ibu dari adik-adik nih yang pada ikut SSB Tawon Putra. Kayaknya seru banget deh. Mendingan ya kalian atau adik-adik kalian atau anak-anak bapak ibu nih langsung aja deh masukin ke SSB Tawon Putra. Dijamin gak nyesel. Oke, balik lagi nanti di liputan-liputan SSB yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya ibu-ibu ya. Terima kasih Kak. Tahun, yes, yes.